Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Pak, nama kali ini saya pengen bahas tentang yang di bawah pohon yang liu Pak, tentang perjuangan Bina Swadaya dalam mengembangkan keuangan mikro. Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan sumber daya manusia, apa yang mendorong Bina Swadaya untuk menjadikan keuangan mikro sebagai instrumen pendukung program-programnya? Ya. Sumber daya manusia yang kita kembangkan itu kita harapkan mampu berkembang mandiri. Dan supaya itu mandiri, kalau orang miskin sebaiknya bersama-sama gitu. Dan kemandiriannya juga perlu didukung dengan kemampuan memiliki sesuatu. Dalam hal ini keuangan. Orang miskin itu ya uangnya kalau tidak nol ya sering-sering minus gitu loh. Ya, tidak mungkin dikasih terus. Menabung, dengan demikian kemandirian terwujud gitu. Nah, kemampuan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang sebenarnya koperasi yang berbasis masyarakat, community based cooperative. Nah, Bina Swadaya mempunyai ide untuk bagaimana kalau kita hubungkan, bukan sekedar kita beri, tetapi kita kembangkan dengan kerjasama di bidang keuangan. Kami sebut sebagai matching fund. Suatu dana yang mendukung, yang mendorong upaya-upaya. Karena upaya pendampingan yang dilakukan oleh Bina Swadaya melalui tenaga-tenaga di lapangan itu menyebabkan mereka bersemangat sekali usaha-usaha produktif. Tapi kalau uangnya kurang ya nggak bisa apa-apa. Nah, dengan menabung di Bina Swadaya, kemudian kita mengundang matching fund, dananya menjadi lebih besar. Sampai 5 kali lipat daripada tabungan yang mereka beri. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada mereka sebagai kredit. Inilah yang kami sebut sebagai tabungan setia kawan kepada Bina Swadaya, dan kita berikan kembali sebagai kredit setia kawan kepada mereka. Dalam prosesnya ada tantangannya nggak sih Pak untuk meyakinkan wong cilik untuk menabung? Nah, itu tidak mudah. Mereka selalu dengan mudah mengatakan, Pak, kami ini sudah miskin kok disuruh menabung. Ya mau apa lagi? Lebih baik miskin punya tabungan daripada miskin tidak punya tabungan. Itu yang selalu saya katakan. Dan mereka mengatakan iya betul. Nyatanya dengan melakukan itu, mereka mempunyai sense of belonging terhadap kelompok yang mereka bangun. Nah, itu menyebabkan kelompok itu dipelihara baik sekali oleh mereka sampai 20 tahun, 30 tahun. Ada yang 55 tahun di Klaten. Jadi itu penting sekali. Mereka memiliki sesuatu yang bisa menolong mereka sendiri, gitu. Self-help, menolong diri sendiri. Baik, Mbak. Nah, kalau sampai akhirnya bisa menghadiri Lokakarya di Nanjing itu bagaimana Pak ceritanya? Kenapa? Sampai akhirnya program tersebut bisa jadi program yang dipresentasikan Pak Bambang di Lokakarya Nanjing itu bagaimana Pak cerita awal mulai? Ini itu kami lakukan di tingkat lokal ya. Tapi lokal itu ya di banyak tempat gitu kan, di Jawa dan Lampung, Sumatera. Itu penduduk seluruh Indonesia kira-kira sekitar 60-70%. Jadi itu, kebanyakan mereka miskin. Tetapi upaya ini ternyata mendapat penghargaan. Bina Swadaya itu menjadi anggota dari ANCOC. ANCOC itu Asia Non-Governmental Organization untuk land reform dan sebagainya. Ini Bina Swadaya menjadi anggota. Pusatnya ada di Manila, dan ini didukung dengan FAO dari Roma. FAO juga mendukung lembaga yang namanya APRACA, Asia Pacific Rural and Agriculture Credit Association, pusatnya di Bangkok. Nah, APRACA ini mengadakan seminar di Nanjing bekerjasama dengan ANCOC. Nah, sebagai anggota ANCOC kami diundang dan diminta untuk presentasi tentang kredit dan tabungan setia kawan tadi. Susah untuk pergi ke sana karena ya hubungan diplomatik belum pulih antara Indonesia dan Cina.
Jadi itu anggota-anggota dari Apraka yang ada di Indonesia nggak bisa pergi. Karena anggotanya Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Tapi sebagai LSM kan kita masih bisa mencari sela-sela di mana kita bisa pergi. Akhirnya kami ketemu Jenderal Witono yang kemudian diperkenalkan dengan Pak Yoga Sugama, Jenderal dari BIN, Badan Intelijen Negara begitu. Kami mendapat exit permit, surat bisa pergi. Zaman dulu kalau mau pergi ke luar negeri harus ada exit permit. Nah, mendapat itu kami pergi ke imigrasi mendapat paspornya bisa boleh pergi ke luar negeri. Itu yang menyebabkan kami bisa ke Nanjing walaupun dalam keadaan politik yang sebenarnya tidak mungkin, tapi bisa dijadikan pengecualian. Seperti kebetulan sekali ya Pak, semuanya seperti sudah ada yang merancang. Iya, betul, betul. Terus apa Pak keunikan program tabungan dan kredit setiap awal yang dipresentasikan Pak Bambang hingga akhirnya membuat program ini unggul ya Pak di Rumah Karyana ini dan akhirnya diterapkan di berbagai negara dan menjadi program PHBK. Apa yang membuat itu menjadi sangat unik dibandingkan dengan yang lain? Jadi kesadaran dari lembaga-lembaga seperti ANKOK, Apraka dan sebagainya itu bahwa orang miskin memang membutuhkan dukungan pendanaan dan dukungan pendanaan yang bagus dilakukan bina swadaya yang tidak berupa grant terus-menerus tetapi berupa menabung dan itu didukung dan itu berkembang terus. Ini yang menyebabkan negara-negara anggota Apraka termasuk Indonesia mulai menyadari itu dan mereka itu lakukan penting. Di Indonesia dengan semangat itu kami menghubungi Bank Indonesia dan memperkenalkan LSM itu macam apa. Akhirnya dibentuklah apa yang disebut pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat, PHBK. Nah, program ini diadopt oleh negara-negara lain anggota Apraka, termasuk India. Nah, di India malah bank yang disebut NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, mengklaim melayani 3 juta kelompok. Itu berarti sedikitnya ada 60 juta keluarga, besar sekali. Ya. Berarti bina swadaya bisa dikatakan pionir ya Pak dalam konsep ini? Betul, betul. Pertama kali menciptakan konsepnya ya Pak? Ya, ini sesuatu yang kesulitan di Indonesia karena semacam industri keuangan mikro kan tidak ada di Indonesia. Seperti di Bangladesh apa itu kan di Indonesia nggak ada. Nah, karena kesulitan itu kita berusaha macam-macam gitu menemukan cara-cara yang malah bermanfaat bagi mereka. Itu yang dialami bina swadaya dan kita bersyukur karena proses itu. Jadi melihat peluang di dalam kesulitan ya Pak? Betul, betul itu. Keren bina swadaya. Iya, selalu kita melakukan itu ya. Kesulitan apa Pak yang didapatkan saat berusaha mengaplikasikan program keuangan mikro ini di Indonesia sendiri? Nah itu, jadi di Indonesia dan semua di banyak negara memang tugas daripada melakukan kegiatan keuangan itu adalah tugas perbankan. Tetapi masalahnya kan lembaga perbankan mensyaratkan adanya bankable. Jadi itu ada syarat-syaratnya, ada 1, 2, 3, 4 gitu. Salah satu syarat itu adalah bahwa mereka mempunyai kolateral. Nah, orang miskin bagaimana mempunyai kolateral gitu loh. Nah, ini yang menjadi kesulitan dari mereka. Nah, kalau di Bangladesh, lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh Grameen kemudian diikuti oleh 200 LSM di Bangladesh, itu kolateral itu didukung dengan adanya semacam keuangan pendukung dari pemerintah. Namanya Palikarma Sahayak Foundation mendukung keuangan. Uangnya dari mana? Dari Bank Dunia, Asian Development Bank, dari pemerintah Bangladesh. Di Indonesia pemikiran itu aja tidak ada.
Nah, jadi kita dengan susah payah mencari-cari dari sekarang ini dengan gerakan revitalisasi desa kita mencoba menghubungkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang membentuk koperasi di atasnya, lalu berhubungan dengan program KUR, kredit usaha rakyat dari bank yang didirikan oleh pemerintah. Jadi kita harus selalu mencari kesempatan-kesempatan dalam kesempitan. Mencari peluang ya Pak? Peluang, iya. Betul. Nah Pak, bagaimana perasaan Pak Bambang saat melihat PHBK ternyata dikembangkan, diadopsi di India dan itu berdampak besar di sana? Senang banget pasti ya Pak? Ya itu, ya sedih sekali ya. Terus prihatin sekali ya. Terus PHBK itu kan ditutup bukan karena gagal. PHBK itu dinilai oleh para penyelenggara, dalam hal ini Bank Indonesia dan Bank Rakyat itu sukses. Mampu mendorong mereka menabung, lalu memberikan kredit lebih banyak karena bank itu mampu lebih besar lagi. Dan pengembaliannya tinggi, 97,3%. Tidak ada lembaga-lembaga bisnis yang mampu melakukan suatu pengembalian kredit setinggi itu. Tapi kok ditutup gitu. Nah, saya coba mengerti kenapa gitu. Pertama memang ada undang-undang tentang Bank Indonesia pada tahun 1999. Itu melarang Bank Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan operasional keuangan. Nah, PHBK itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Karena uang yang diberikan kredit bukan dari Bank Indonesia, tapi dari bank-bank lokal. Ada lebih dari 1.000 kantor bank lokal. Itu yang melakukan, bukan Bank Indonesia. Nah, ini di situ. Saya mencoba mengerti lagi apa. Lembaga keuangan perbankan itu cara kerjanya memobilisasi dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Tetapi kemudian memberi kredit kepada sejumlah lembaga atau orang sedikit, gampang dikontrol. Keuntungannya menjadi lebih besar. Nah, beda dengan kita ingin melayani sebanyak mungkin orang miskin. Dan untuk itu dibutuhkan begitu banyak pendampingan, pelatihan, dan sebagainya. Dan inilah yang menurut saya ada gap antara cara berpikir di atas dan lembaga-lembaga seperti Bina Swadaya dari bawah. Ini Bina Swadaya berusaha untuk mencari pemahaman bersama supaya gap itu tidak terjadi. Jadi ternyata perbedaan visi dan misi ya Pak? Iya. Bina Swadaya ingin memajukan, kalau yang satu lagi. Iya. Kemudian kita membuat gerakan bersama pengembangan keuangan mikro Indonesia, karena itu model yang kami anggap sebagai saling memberikan penjelasan, saling mengedukasi di antara kita dari pengalaman masing-masing. Dengan demikian, orang tidak melihat aneh untuk melayani orang yang tidak atau yang tidak bankable, itu bisa berkelanjutan karena mereka didampingi dengan baik. Boleh dijelaskan sedikit Pak seperti apa modelnya itu kira-kira? Boleh dijelaskan sedikit seperti apa model yang dikembangkan yang tadi Bapak sebutkan? GEMAP PKM, Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro, ini mengadakan workshop ya, sampai 4 kali. Pesertanya sekitar 500 orang masing-masing workshop. 4 kali secara nasional. Itu yang kita undang adalah dari manajemen bank. Jadi unsur perbankan, kemudian lembaga-lembaga pemerintah yang berhubungan dengan keuangan, melayani keuangan pada masyarakat. Lembaga swasta yang juga ada program-program pelayanan keuangan. Tentu saja lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini yang melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, kami kemudian dipercaya untuk menyelenggarakan apa yang disebut Asia Pacific Rural and Asia Pacific Micro
finance, pokoknya konferensi tentang keuangan mikro di Asia Pasifik. Nah, kami diminta untuk menyelenggarakan itu di Indonesia. Yang pertama diadakan di India, yang utamanya itu di Washington, itu Global Microcredit Summit. Kemudian secara regional diadakan di Asia, pertama di India, kemudian di Bangladesh, dan yang ketiga di Indonesia. Nah, kami menyelenggarakan di Bandung, di Bali, ya. Itu Profesor Muhammad Yunus mengatakan dia hadir. This is the best microcredit summit in the world. Di seluruh dunia katanya paling bagus yang kita selenggarakan. Beliau kan yang menyelenggarakan seluruh dunia tentang keuangan mikro. Jadi Bina Swadaya lumayan juga bisa melaksanakan itu, bahkan diakui begitu bagus gitu pelaksanaannya. Dan pesertanya dari seluruh Asia itu ada 1.111. Saya masih ingat betul. Tahun 2008. Ya. 1.111 itu kemudian belajar dari Bina Swadaya, Pak. Ya. Pak, menurut Pak Bambang, bagaimana Bina Swadaya dapat tetap relevan dan inovatif dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi usaha mikro di masa depan? Kira-kira ke depannya ingin bikin seperti apa lagi nih, Pak? Ya itu Indonesia itu kan begitu besar dan begitu bineka. Ini tidak mungkin Bina Swadaya dengan kemandiriannya yang terbatas semacam itu melayani 17.000 pulau. Bagaimana? Ya kita harus mencari link dengan pemerintah. Nah, dalam rangka desentralisasi dan demokratisasi, kemudian kegiatan-kegiatan utamanya kan di tingkat kabupaten-kabupaten. Nah, di situ kami mengembangkan apa yang kami sebut dari gerakan revitalisasi desa di tingkat kabupaten-kabupaten. Sudah dilakukan di Batang, sukses sekali, banyak bupati-bupati yang ingin melakukan. Nah ini karena ada COVID, semuanya berhenti. Nah, setelah ini kita akan dengan pemerintahan baru dan sebagainya, menggalang pemahaman yang sama, lalu mendorong supaya bupati-bupati mampu melakukan itu, melayani masyarakatnya. Tentu saja sebagai gerakan tidak hanya satu pemerintah, tetapi juga dengan LSM, dengan swasta, perguruan tinggi, dan sebagainya. Dan dengan demikian, desa-desa mampu mandiri. Nah ini yang bagi kami penting sekali adalah NKRI sebagai pohon besar itu akar-akarnya hidup. Itu yang kita lakukan.